Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPS di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengembangan pusataan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku diharapkan yang pertama dapat menjelaskan keunggulan ekonomi di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia memiliki banyak keunggulan yang ada dan memiliki potensi di setiap wilayah, di mana peluang ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kita akan melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Yang pertama, wilayah yang ada di sebelah barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, dengan potensi perkebunan, pertambangan, maupun industri. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan pusat perekonomian Indonesia bertumpu pada wilayah Jawa dengan sejumlah industri, pertanian, pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kemudian di daerah Kalimantan dengan potensi pada sektor pertambangan maupun perkebunan. Untuk wilayah Sulawesi dengan potensi perkebunan, perikanan, pariwisata, maupun pertambangan. Untuk wilayah Maluku dengan potensi sektor perikanan maupun pertambangan. Untuk wilayah Nusa Tenggara dengan potensi peternakan, perikanan, kelautan maupun pariwisata. Dan di ujung timur Indonesia, yaitu wilayah Papua dengan potensi sektor pangan, pertambangan, maupun perkebunan. Untuk pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya menambah penghasilan maupun kesejahteraan masyarakat. Keunggulan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan pengembangan sektor-sektor keunggulan ekonomi yang ada di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Manfaat yang pertama, masyarakat dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang kedua, memberikan peluang dalam hal kesempatan pekerjaan atau sumber pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, masyarakat dapat berinteraksi dengan penduduk yang ada di daerah atau negara lain. Kita akan melihat berbagai jenis pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Untuk lebih jelasnya, salah satunya adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berada di Kabupaten Mimika yang berada di wilayah Papua. Dengan eksplorasi tembaga, emas, dan perak yang ada di wilayah Papua. Kontribusi dari PT Freeport Indonesia, kita bisa lihat bahwa perusahaan ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kurang lebih sekitar 24.000 orang yang ada di Indonesia bekerja di PT Freeport. Kemudian,
dapat menanam investasi sejumlah 8,5 miliar untuk Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini memberikan kontribusi kurang lebih 37,46 miliar dan keuntungan finansial langsung ke pemerintah atau menambah devisa negara. Bahkan pembayaran pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia berasal dari PT Freeport Indonesia. Kemudian kita lihat lagi, yang kedua adalah batik Indonesia. Kita lihat tambang ya. Jadi perusahaan tambang minyak negara. Perusahaan tambang minyak negara bisa kita lihat bahwa terdapat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ada berada di wilayah Sumatera, kemudian di wilayah Jawa, Kalimantan, maupun berada di wilayah Papua. Untuk daerah Kalimantan kita bisa lihat kilang Balikpapan. Kemudian di daerah Jawa ada kilang Cepu, ada kilang Cilacap. Kemudian untuk yang ada di Pulau Sumatera misalnya, atau tepatnya di Riau, itu terdapat kilang Dumai atau Pakning di Riau. Kemudian kita lihat batik. Batik Indonesia merupakan salah satu hasil dari ekonomi kreatif. Batik memiliki ciri dan merupakan ciri khas daerah Indonesia. Masing-masing wilayah yang ada di Indonesia memiliki ciri batik tersendiri, tergantung dari karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, batik Jawa, batik Sulawesi, batik Sumatera, batik Kalimantan, bahkan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki batik tersendiri dengan ciri khas yang didominasi oleh motif rusa, yang menjadi ciri atau karakteristik dari PPU. Batik kita lihat dari tekniknya terdapat 3 jenis, ada batik tulis, ada batik cap, kemudian ada batik lukis. Itu tadi salah satu atau 3 jenis pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia yang merupakan atau memberikan hasil bagi kesejahteraan, bahkan menambah pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa pengaruh dari keunggulan ekonomi ini ada beberapa hal. Jadi pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pengaruhnya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Adapun beberapa pengaruh yang kita bisa lihat, ada migrasi penduduk atau mobilitas penduduk, ada transportasi, kemudian ada lembaga sosial ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan. Untuk migrasi penduduk atau mobilitas penduduk, kita bisa lihat ada yang disebut migrasi internal maupun migrasi internasional. Tahukah kalian apa itu migrasi? Migrasi atau mobilitas adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi ini dibagi menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal berarti dari satu tempat ke tempat lainnya atau meliputi wilayah yang ada di Indonesia. Sedangkan internasional berarti migrasi atau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk, di mana penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan ekonomi.
Seperti tadi di PT Freeport. Banyak tidak hanya penduduk yang ada di Papua saja yang tinggal di sana, tetapi banyak dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bekerja di PT Freeport akhirnya mengalami yang namanya migrasi atau perpindahan penduduk. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi seperti apa di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tidak hanya orang Jawa yang tinggal, tetapi banyak dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bermigrasi di Pulau Jawa, seperti itu. Atau bermigrasi di tempat-tempat yang ada atau terdapat pusat keunggulan ekonomi. Untuk migrasi internal, kita bisa lihat dari transmigrasi ataupun urbanisasi. Kemudian, transportasi. Adanya mobilitas atau migrasi penduduk itu dapat menyebabkan berkembangnya sarana transportasi. Untuk melakukan migrasi, perlu adanya yang namanya transportasi. Di berbagai pusat-pusat keunggulan ekonomi, masyarakat banyak yang tinggal di daerah tersebut, sehingga terjadi yang namanya interaksi dan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, berkembanglah sarana transportasi. Transportasi yang dimaksudkan tidak hanya darat, tidak hanya laut, maupun udara. Contoh saja, tadi di PT Freeport Indonesia, kita lihat bahwa dengan daerah yang merupakan daerah dataran tinggi, maka diperlukanlah bukan hanya transportasi darat, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah transportasi udara. Maka dibangunlah yang namanya bandar udara yang ada di Timika. Kemudian kita lihat lagi lembaga sosial. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga ini mempunyai kegiatan baik di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport dengan mendirikan sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amukne dan Kamoro. Kemudian kita lihat dari segi pendidikan. Untuk keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Jadi, perlu adanya tenaga ahli dan terampil. Oleh karena itu, taraf pendidikan pun harus lebih tinggi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pengolahan pusat-pusat keunggulan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. SDM yang tinggi menandakan bahwa pendidikan masyarakat pun semakin berkualitas. Kemudian kita lihat dari segi pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Oleh karena itu, kenaikan jumlah produksi berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Hal inilah yang memperluas lapangan pekerjaan. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Selamat belajar. IPS itu asik dan menyenangkan. Semoga anak-anakku tetap belajar di rumah. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah, stay at home, menggunakan masker jika keluar dari rumah. Dan jangan lupa mencuci tangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.